Belum ya? Oke, baik, Sudah, kita Bu. mulai. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan ya bisa bertemu lagi di hari ketiga di minggu ini, minggu keempat ya. Setelah ini agak free ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti minggu depan ketemu lagi di hari Senin dengan materi yang berbeda ya. Baik, langsung saja. Ini kedatangan Mbak Laili ya. Oke, kita santai aja Mbak Laili, ini seperti privat jadinya. Cuma ada 2 orang peserta ya. Tadi malah Mbak Wit sendirian ya. Oke, baik. Mana tadi materi saya? Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Mbak Laili dari informatika ya Mbak Laili ya? Oh ya, suaranya nggak kedengeran mungkin ya. Oke, kita mulai aja deh. Oh, biologi. Loh, ini justru dari biologi sama ekonomi loh Mas Adi. Gini ya Mbak Laili, kita hari ini saya menyampaikan materi agak santai aja dan umum-umum ya, tidak secara teknis banget. Karena melihat background peserta di sini, Mbak Widya dari Ekonomi Pembangunan, kemudian Mbak Laini juga dari Biologi ya. Jadi saya akan menyampaikan secara umum aja. Kalau untuk detailnya nanti harus dipahami lebih dalam lagi, diulang-ulang ya materinya, kemudian bisa mencari media pembelajaran lainnya. Seperti itu ya Mbak Laini. Ya, baik. Materi kita hari ini tetap membangun model ya, masih sama, cuman hari ini tentang regresi dan tree. Di hari pertama, kita kemarin mempelajari regresi ya, linear terutama. Kemudian di hari kedua kemarin itu decision tree. Nah, hari ini ada sebuah algoritma yang memadukan keduanya, yaitu regresi dengan tree, seperti itu ya. Jadi ini kolaborasi antara regresi dengan tree. Ya. Ini tujuannya dan ini juga skema kita, fasenya masih berada di modeling ya. Minggu depan kita dievaluasi. Jadi ini materi kita terakhir ya untuk modeling. Nah, baik, kita mulai dengan decision tree regression. Jadi di sini adalah perpaduan antara regresi dan decision tree, di mana decision tree itu adalah berdasarkan algoritma yang disusun ya. Jadi ada sebuah root atau root itu yang paling ke atas, kemudian ada binary, ada mungkin lagi dimungkinkan lagi ada sub tree yang lainnya, kira-kira begitu. Jadi di sini pohon keputusan itu berusaha untuk mengklasifikasikan suatu pola melalui urutan pertanyaan. Jadi untuk sampai ke tahapan sebuah kesimpulan itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi jawabannya adalah binary. Jawabannya adalah binary ya, ya atau tidak, atau misalnya ini laki-laki ataukah perempuan, seperti itu. Leave ya, atau posisi yang paling ujung, yaitu kesimpulannya. Jadi dari hasil pertanyaan itu kesimpulannya apa. Jadi kelas yang paling tinggi itu disebut dengan root, kemudian yang paling rendah itu leave ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Anda bayangin pohon deh. Pohon mempunyai cabang, nanti setiap cabang mempunyai lagi yang namanya daun. Begitu juga dengan algoritma pembelajaran ketika ada sebuah algoritma yang kita menggunakan struktur pohon seperti ini, ya, tree. Jadi ada bertingkat seperti itu. Nah, ini prinsip basicnya, prinsip dasarnya
ini tadi bagian atas atau simpul pertama disebut dengan akar ya atau root ya. Kemudian tingkat terakhirnya disebut dengan node daun atau leaf ya. Itu adalah berisi klasifikasi akhir. Ini adalah rootnya atau akarnya, kemudian punya cabang-cabang ya. Ya ada banyak cabang, nanti di sini nanti ada pertanyaan lagi, kemudian muncul lagi cabang pertanyaan lagi. Nah, kemudian terakhir di bawah ini adalah keputusannya. Apakah di sini dalam bentuk kategorikal ya, apakah ini pendek atau tinggi misalnya, kalau misalnya ukurannya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan basic dari prinsip dari tree ya. Node dapat berisi satu pertanyaan lagi, ya begitu seterusnya ya, sampai pohon keputusan sangat kuat dalam memberikan kinerja yang sangat baik dengan pengujian yang tertutup. Jadi cukup bisa menginterpretasikan hasil dari sebuah kesimpulan ya. Itu kemarin di algoritma machine learning kan tidak hanya sekedar mencapai akurasi yang tepat, tetapi bagaimana sebuah model itu dapat menginterpretasikan kesimpulannya. Jadi ada alasannya di balik itu. Misalnya, kenapa sih misal laki-laki misalnya lebih tinggi nih daripada perempuan, misalnya ada alasannya tuh. Oh, karena bla bla bla, bisa ditarik ke belakang seperti itu ya. Ini kita lewatin aja. Nah, kita masuk ke chart. Classification and regression tree. Jadi di situ di mana sebuah regresi ya bisa juga sebagai klasifikasi. Jadi dalam bentuk tree ya, decision tree regression. Jadi pertimbangannya adalah misalnya ada sebuah dataset dari data pelatihan berlabel dan satu set properti atau pertanyaannya ya, pertanyaannya. Kemudian kita akan mengatur pohon untuk menghasilkan kesalahan klasifikasi terendah, misalnya seperti itu. Nah, di dalam chart ya, ini metodologi pertumbuhan pohon generik. Jadi di mana setiap akar mempunyai cabang dan seterusnya. Jadi membagi node secara berurutan, secara murni. Jadi 6 pertanyaan kunci yang bisa dijelaskan dari chart ini adalah pertanyaannya biner ya. Jadi iya dan tidak, laki-laki atau perempuan ya, karena kan punya cabang. Nanti di bawahnya ada cabang-cabang lagi gitu. Kemudian properti mana yang harus diuji pada setiap node, kapan sebuah node dinyatakan sebagai daun, ya, berarti paling akhir ya, paling akhir. Jika pohon terlalu besar, bagaimana pohon tersebut bisa dipangkas? Karena pohon terlalu besar, itu berarti datasetnya pasti banyak. Ya, datasetnya banyak, fiturnya juga banyak. Fiturnya banyak, datasetnya banyak, sehingga pohonnya itu bercabang kemana-mana, ya, rimbun lah ya ibaratnya. Nah, itu berpengaruh terhadap satu tentu saja waktu, ya, waktu dalam proses trainingnya cukup lama, ya, apakah lama? Nah, ini ada beberapa teknik yang harus dilakukan, bagaimana kita bisa membentuk model agar tree ini bisa singkat ya, maksudnya pendek ya pohonnya ya, ibaratnya gampang diraih gitu. Nah, kemudian jika simpul daun tidak murni, kategori apa yang harus diberikan padanya, bagaimana seharusnya data yang hilang harus ditangani. Oke, kita lanjut aja deh. Ini untuk classification tree. Jadi begini, di chart itu ada dua ya, classification tree dan regression tree. Kalau classification tree itu berarti pohon keputusannya akan menghasilkan kesimpulan dalam bentuk klasifikasi. Ya, jadi dalam bentuk klasifikasi berarti kategorikal. Kemudian yang kedua, chart yang kedua yaitu regression tree. Regression tree itu adalah pohon keputusan yang nantinya tersusun dan pada akhirnya kesimpulannya dalam bentuk regresi, yaitu dalam bentuk bilangan kontinu, ya, itu bedanya. Nah, di sini misalnya ada contoh pohon klasifikasi, ya, dengan 3 kelas, label kelas. Jadi dikatakan tadi yang paling bawah node leaf yang paling bawah
Itu adalah sebuah kesimpulan. Nah, kalau classification tree berarti kesimpulannya adalah klasifikasi dalam bentuk kategorikal. Contohnya di sini ada 3 label kelas. Kelas warna merah, hijau, dan biru. Kemudian di sini ada 2 prediktor, yaitu X1 dan X2. Ya. Kemudian ini akan dipartisi ya, ini gambar di samping sebelah kiri ya, karena ada di setiap node ada pertanyaan. Contohnya kita mulai dari misalnya nih dari data ini kita gambarkan ya. Data X1 dari -6 sampai dengan 4, data X2 dari -4 sampai dengan 8. Kemudian kita visualisasikan dataset yang kita miliki ke dalam plot seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk bagaimana sih tree yang terbentuk gitu ya. Misalnya kita ambil dari fitur prediktor X2 ya. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya Gini index ya. Jadi bagaimana kita menentukan root yang paling awal itu didapatkan dari perhitungan Gini index yang paling kecil atau yang mendekati 0. Itulah yang akan menduduki posisi paling atas ya. Nah, kita anggap di sini misalnya X2 ya. Apakah X2 lebih kecil dari 0,7? Berarti ini akan kita partisi ya. Jadi 2 kan pertanyaannya cuma ya dan tidak, jawabannya ya dan tidak. Jadi di sini apakah X2 kita perhatikan di sini X2 ya lebih kecil dari 0,67 berarti kita lakukan garis di sini sebagai pemisah ya, ini garis pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan. Pada umumnya sisi sebelah kiri itu yes dan sisi sebelah kanan maksudnya dari saya ya. Dari kita ya yang melihat gambar ini itu adalah tidak ya, no. Nah, dari yes. Ada lagi pertanyaan lain ya. Apakah X1 lebih kecil sama dengan 1,4? Ya. Kita lihat X1. 1,4. Kira-kira posisinya di sini yang garis putus-putus. Nah, dari X kita belah lagi nih garisnya, kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. Jika tidak, berarti kan X1 lebih kecil dari negatif 0,6 ya. Tetap ke X1 agak bergeser sedikit ya garisnya. Ini kebetulan cabangnya cuma 1. Nanti ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan sampai di sini kita bisa mengklasifikasikan data uji nantinya itu nanti akan masuk ke subtree yang mana seperti itu ya. Bisa ditangkap penjelasan saya? Oh, lumayan, udah nambah jadi 4 peserta ya. Ini contoh lagi, cuman sepertinya saya agak susah ini. Contohnya ke ini ya Mas Adi ya. Apa sih ini tentang apa ya? Ketumpuk tulisannya, Bu. Ketumpuk ya. Kayaknya itu ada pertanyaan apa ya, survive. Oke, kita lewatin aja ya ini ya, ketumpuk ini. Pada intinya di sini ingin memprediksi kelas ya, ingin memprediksi kelas di sini ya. Nah, tree dengan variabel bebas yang kontinu adalah tree regresi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalnya tree itu kesimpulannya dalam bentuk regresi ya, berarti itu namanya regression tree. Kalau klasifikasi berarti classification tree. Oke. Hal yang penting dari tree, seluruh tree merepresentasikan analisis lengkap dari suatu model. Ya. Jadi semakin rimbun tree-nya, itu berarti akan semakin kompleks pertanyaannya ya. Akan semakin kompleks pertanyaannya, jadi mengacu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan itu penuh dengan pertimbangan. Nah, intinya seperti itu. Banyak pertimbangannya ya. Ini merupakan bentuk dari decision tree ya. Decision tree root dari tree terbalik berisi semua data ya. Root akan memberikan node anak, oke, node terminal mengklasifikasikan subjek. Ini kalau misalnya suatu kelasnya tunggal, jalur tree diatur oleh jawaban atas pertanyaannya atau rule ya seperti itu.
Ini tadi kayaknya sudah saya sampaikan. Nah, ini kita masuk ke decision tree regression. Decision tree regression itu membangun model regresi dalam bentuk struktur pohon. Membangun model regresi, di mana kesimpulannya itu dalam bentuk bilangan kontinu nantinya. DTR memecah dataset menjadi subset yang lebih kecil dan lebih kecil lagi, ya, dikembangkan secara bertahap. Ya. Hasil akhir dari pohon dengan simpul keputusan dan simpul daun. Jadi yang paling ujung itu adalah simpul keputusan. Dengan titik data tertentu, DTR dijalankan sepenuhnya melalui seluruh pohon dengan pertanyaan biner, ya, benar atau salah, sehingga untuk mencapai simpul daun. Prediksi terakhir adalah rata-rata dari nilai variabel dependen dalam simpul daun tertentu. Jadi dari beberapa iterasi mampu memprediksi nilai yang tepat untuk sebuah kesimpulannya, ya, seperti itu. Ini contoh decision tree regression. Ini dengan banyak cabang, ya. Hasil dari pemodelan regresi berupa decision tree dengan leaves daun berupa nilai rata-rata dari data yang ada tersebut dalam bentuk numerik, ya, seperti gambar di bawah ini. Jadi yang ini pertanyaan, ya, ini saya nggak tahu ini maksudnya datasetnya tentang apa. Jadi kita di sini bisa secara umum saya jelaskan. Ini ada root tertinggi, ya, kemudian root ini ada pertanyaan apakah lebih kecil dari 7,5, jika yes, maka masuk lagi ke bawahnya. Nah, yang kotak ini adalah kesimpulannya, ya. Dan juga ini berupa bilangan, ya, berupa bilangan. Ini adalah nilai kontinu. Nah, kenapa di situ disebut dengan regression tree, ya. Jadi decision tree berbasis regresi. Jadi dia bilangan kontinu yang akan diprediksi. Ini dalam bentuk plottingnya, ya. Ini dalam bentuk plottingnya, ya, seperti regresi, ya, linear regression. Cuman ya itu tadi, kalau linear regression kan ininya garis lurus gitu, ya, garis lurus. Atau misalnya yang non linear itu ada yang melengkung-melengkungnya. Nah, kalau yang ini gabungan, ya, antara regresi dan decision tree. Jadi itu lebih fleksibel, ya, dalam mengatasi yang namanya mungkin overfit gitu misalnya. Nah, ini prediksinya, ya, prediksi yang dihasilkan dari DTR, decision tree regression, ya, yang garis merah ini, yang garis biru ini adalah data aktualnya. Jadi di sini prediksinya, ya. Ini visualisasi dari struktur tree, ya, untuk dataset emisi yang kemarin kita melakukan prediksi, ya, ketika ada sebuah mobil, kemudian mobil tersebut diprediksi kira-kira kadar CO2-nya menghasilkan berapa, kan kira-kira begitu, ya, dataset yang kemarin. Nah, itu kan ada beberapa feature, ya. Nah, dari beberapa feature itu digunakan untuk melakukan develop arsitektur dari decision tree tersebut. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau jelas nggak kelihatan, ya. Saya nggak bisa lihat ini apa saja. Yang jelas di sini adalah fitur-fitur yang berdasarkan dataset yang ada, ya. Kemudian di paling bawah ini adalah nilai-nilainya, nilai-nilai prediksinya, ya, seperti itu. Oh, ada decision tree-nya, ya. Mau gimana nih Mas Adi? Mau masuk ke hand-on atau saya lanjutkan? Dilanjut dulu Bu. Tadi saya coba run ada beberapa yang error lagi sedang diperbaiki. Oke, nah kita masuk ke yang kedua, random forest regression. Random forest regression ini sama-sama tree juga. Tree-nya banyak, makanya disebut dengan forest, ya, hutan, ya. Jadi kita bayangkan berarti di sini di dalam hutan ini banyak sekali
pohon. Ya, kira-kira begitu. Nah, ya seperti ini gambarannya. Jadi ini adalah salah satu pendekatan decision tree, tapi dalam lingkup yang lebih luas. Ini cocok sekali untuk dataset yang banyak ya, dataset yang banyak sekali. Jadi dibagi-bagi, ibaratnya kita split di sini, dibagi-bagi menjadi beberapa pohon. Jadi dari sekian pohon ini nanti bisa kita voting kira-kira pohon keputusan yang mana yang paling bagus pemodelannya, seperti itu. Jadi pohon keputusan decision tree adalah algoritma yang mudah dipahami dan diinterpretasikan ya, karena suatu pohon dan karenanya satu pohon mungkin tidak cukup bagi model untuk mempelajari fitur ya. Jadi adanya keterbatasan ya ketika sebuah dataset kita implementasikan hanya dalam satu pohon ya. Jadi tidak cukup untuk mempelajari, sehingga dibutuhkan misalnya pohon-pohon yang lain. Di sisi lain, random forest juga merupakan algoritma yang berbasis pohon yang menggunakan fitur kualitas dari beberapa pohon keputusan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi pohonnya banyak ya. Jadi random forest itu hutan ya, ibaratnya hutan yang terdiri dari banyak pohon, dan akan kita ambil satu pohon yang dijadikan model yang terbaik ya. Oleh karena itu dapat disebut sebagai forest atau hutan dari pohon-pohon karena disebut random forest. Istilah random atau acak disebabkan oleh fakta bahwa algoritma ini adalah hutan dari pohon keputusan atau decision tree yang dibuat secara acak atau random. Jadi kenapa random ya? Karena memang ini tree-nya itu dibuat secara acak ya. Jadi fitur mana masuk ke pohon mana ya, kemudian atribut yang mana masuk ke pohon mana itu memang acak ya, acak. Algoritma decision tree memiliki kelemahan, bisa menyebabkan overfitting. Overfitting itu maksudnya begini, pada saat training itu terlalu bagus prediksinya ya, terlalu tinggi prediksinya, errornya kecil, tetapi ketika mengalami dataset yang baru, data baru, itu akurasinya rendah, jelek gitu ya. Itu namanya overfitting ya. Oke, ini random forest regression. Kecil sekali ya. Bisa apa nih? Seperti ini ya gambarannya ya. Ini random forest. Kemudian di sini ada voting ya. Dari setiap pohon yang ada ya, ini pohon-pohon, ada dataset dulu, dataset, kemudian pohon-pohon, kemudian di sini kita lakukan voting. Jadi misalnya nih pohon 1 dia akan menghasilkan kelas apa, kemudian pohon 2 dia kelas B misalnya, pohon 3 kelas B. Karena di situ ada banyak pohon, misalnya biasanya ganjil ya, ganjil. Nanti dilakukan voting kira-kira pohon mana yang mana nih yang akan dijadikan model, kira-kira seperti itu. Jadi berdasarkan voting. Ini gambarannya sepertinya tidak terlalu jauh dengan ini ya. Entah ini kayaknya sama persis ya Mas Adi ya. Sama yang tadi. Maaf Bu, tadi tidak lihat PPT-nya. Masih solving error. Oke, yang tadi ya. Ini sepertinya sama ya. Saya nggak tahu ini bedanya di mana, mungkin harus disandingkan gitu, biar terlihat perbedaannya di mana antara yang pakai decision tree regression sama yang random forest regression ya. Ini juga sebenarnya sama ya. Mungkin ini cuma visualisasinya saja ya. Di sini adalah yang biru data aktualnya, yang merah adalah prediksinya ya. Kemudian ini visualisasinya dari struktur tree FR ya, visualisasi model dihasilkan oleh RFR, random forest regression ya, seperti ini. Kan ada banyak sekali pohon ya. Kemudian nanti diambil majority votingnya. Jadi random forest in Python.
Jadi ini implementasinya ketika algoritma random forest ini diimplementasikan di code Python. Seperti biasa ya, membagi dua, yaitu data test dan data training. Nah, yang kita gunakan untuk implementasi algoritma ini ya tentu saja training ya, data training. Nah, kemudian di masing-masing data training ini tadi akan diimplementasikan ke semua tree yang ada ya, secara acak ya. Kemudian hasilnya dari masing-masing tree akan dilakukan voting ya, voting mana yang terbanyak gitu ya, atau rata-ratanya, sehingga menghasilkan sebuah prediksi, kira-kira seperti itu ya. Itu di penjelasan secara codingnya ya. Ini root node-nya. Nah, diambil dari rata-ratanya, turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya di sini, karena juga ini datasetnya tentang apa, saya juga jadinya nggak bisa juga bicara banyak. Tapi di sini untuk setiap node itu ada rata-rata yang dihasilkan, kemudian ada errornya yaitu MSE-nya, kemudian ada jumlah sampel datasetnya ya, 63, ada 99 karena random ya. Kemudian ada value-nya ya. Value-nya maksudnya ini mungkin nilai hasil output ya dari klasifikasinya ya, dari regresinya. Nah, di situ ada 51, 70, 42, 54 dan sekian-sekian ya. Terus nanti ke bawah lagi ada lagi hasilnya, value-nya. Nah, nanti ini akan di voting kira-kira seperti itu ya. Penggunaan random forest jarang digunakan pada produksi karena algoritma lain menunjukkan hasil yang lebih baik. Nggak tahu nih maksudnya apa, produksi apa nih ya, dalam konteks apa ini. RF wajib digunakan ketika menguji hipotesa karena akan memberikan insight yang berharga. Seringkali RF mengalahkan neural network ya yang kompleks untuk deteksi fraud ya, kecurangan ya. Oke. Fraud detection, klasifikasi terkadang mengalahkan neural network yang kompleks pada suatu tugas yang tidak jelas ya. Jadi mungkin cocoknya ini untuk menguji hipotesa. Hipotesa itu kan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya ya. Jadi cocok nih kayaknya ya. Kalau di sini ya di dasar teorinya. Cuman mungkin kita harus menguji beberapa contoh kasus ya, kemudian kita bandingkan menggunakan algoritma yang berbeda, nanti dilihat performance-nya seperti apa gitu. Ini adalah pro dan kontra tentang penggunaan random forest. Pro-nya adalah excellent dalam memprediksi ya, jadi performance-nya bagus ya. Kemudian untuk normalisasi feature-nya tidak dibutuhkan, artinya mungkin dibutuhkan tapi tidak menjadi variabel yang sangat penting ya. Jadi feature-feature yang ada itu cukup ini ya, misalnya normalisasi itu gini, ada data yang terlalu jauh jaraknya, kemudian kita harus smoothkan agar tidak berbeda jauh data yang satu dengan data yang lain ya. Nah itu di decision tree, model-model tree seperti ini tidak diperlukan. Tinggal ini aja menjawab dari pertanyaan masing-masing node-nya. Apakah misalnya lebih kecil dari ini, apakah lebih besar dari ini, ya tinggal dijawab aja tuh sampai masuk ke node-node berikutnya. Kemudian tidak membutuhkan parameter tuning, berbeda dengan ketika kita bekerja di neural network ya, di mana kita harus melakukan tuning di sana. Nah, di sini tidak perlu diperlukan karena rule-nya itu jelas berupa aturan-aturan yang disusun ya, yang disusun dari root yang paling atas sampai ke bawah ya. Gitu. Kelemahannya tentu saja slow training karena ya semakin banyak lebat tadi pohonnya, semakin banyak pertanyaan ya. Semakin banyak pertanyaan ya tentu saja berdampak pada kinerja ya. Jadi slow lama gitu loh prosesnya, terutama untuk
data-data yang banyak, kemudian feature yang banyak. Feature-nya banyak, datanya banyak. Ini mungkin untuk random forest, apalagi random forest kan banyak tuh pohonnya. Jadi semuanya misalnya dalam sebuah hutan ada pohonnya 10, jadi masing-masing diuji cobakan di pohon 1, pohon sampai misalnya 100, ya. Sudah datanya banyak, kemudian feature-nya juga banyak, pohonnya juga banyak, belum lagi proses untuk melakukan voting-nya. Jadi ini cukup memakan waktu ya, seperti itu ya. Ini untuk hand-on-nya kayaknya sudah, oh masih ada lagi. Metrik evaluasi. Ya, metrik evaluasi ini dibutuhkan untuk menguji ya. Menguji apakah prediksi yang dihasilkan oleh model seberapa tepat ya dalam seberapa tepat sesuai dengan data aktualnya. Tentu saja ini tidak bisa 100% fix ya. Artinya yang namanya peramalan itu kan tidak 100% tepat gitu. Pasti dari sekian ribu pasti ada yang gagal, misalnya 1, 2 seperti itu. Nah, tapi di sini adalah metrik evaluasi ini digunakan sebagai tolak ukur. Tolak ukur seberapa bagus model yang sudah dihasilkan. Caranya bagaimana? Dengan melihat nilai errornya. Jika errornya itu kecil, ya tentu saja modelnya bagus ya. Tapi kalau errornya besar, nah bisa jadi terjadi kesalahan prediksi, ya kesalahan prediksi. Nah, ada hal-hal yang bisa ditolerir, ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir dalam melakukan prediksi. Misalnya terutama kita melakukan pemodelan di bidang yang berhubungan dengan nyawa manusia, misalnya ya untuk misalnya untuk prediksi tentang penyakit, untuk prediksi tentang komposisi formulasi obat, itu berhubungan dengan nyawa ya. Jadi yang namanya error itu ya nggak boleh lebih dari 5% ya. Paling banter untuk yang berhubungan dengan hal-hal krusial seperti itu udah 0,1 gitu. Berarti harus gimana caranya prediksi dari model ini harus benar-benar menghindari yang namanya kesalahan fatal ya. Seperti uji coba pesawat terbang ya, prediksi gimana ketinggiannya, gimana arah angin dan sebagainya, itu kan berhubungan dengan nyawa banyak orang ya, jadi tidak boleh errornya terlalu besar. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Di sana ada MAE, ada MSE, ada RMSE, di mana di sini kita menghitung ya, menghitung nilai error dari melihat selisih ya, selisih antara rata-rata prediksi ya dengan aktualnya seperti itu, dengan data aktualnya ya. Nah, harapannya adalah kecil. Nah, ini tadi contoh, ini visualisasinya yang berada di garis linier, ini menggunakan regresi linier. Yang berada di garis itu adalah prediktifnya, nilai prediknya. Kemudian yang biru bulat-bulat ini adalah aktualnya. Nah, kita ingin mengukur RMSE atau MSE atau MAE itu kan mengukur seberapa jauh ya error yang dihasilkan. Kalau ini terlalu jauh ya berarti bisa dikatakan model ini jelek gitu ya. Tapi kalau misalnya tepat di sini nih, tepat nih, itu berarti bagus ya. Nah, dari seluruh data ini ada 1000 misalnya ya. Kita lihat kira-kira yang jauh itu banyak nggak sih? Kalau saya rasa ini masih cukup bagus ya, karena kebanyakan titik-titik birunya itu berkumpul di dekat garis prediksi, ya berkumpul. Cuma di bagian sini, yang mungkin ya tidak lebih lah ini dari 10%. Kira-kira seperti itu. Ini berbagai macam perhitungannya ya, beberapa pendekatan dalam menghitung error ya. Kemudian selanjutnya, oke, perbandingannya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang regresi linier, kemudian hari ini kita mempelajari decision tree regression. DTR mendukung non-linearitas, di mana RL hanya mendukung solusi linier. Ya, namanya regression linier ya. Jadi
hasil prediksinya itu solusinya hanya untuk linear. Tapi kalau untuk DTR itu bisa menjadi non-linearitas. Ya. Ketika ada sejumlah fitur dengan lebih sedikit kumpulan data, ya dengan noise-nya rendah, regresi linear dapat mengungguli DTR atau RFR. Dalam kasus umum, DTR akan memiliki akurasi rata-rata yang lebih baik, ya karena noise-nya kecil. Untuk variabel bebas kategorikal, X ya, dalam bentuk kategorikal, DTR lebih baik daripada regresi linear. Oke, ini mungkin ini pasti berdasarkan penelitian yang sudah ada ya. Jadi kalau X-nya itu dalam bentuk kategorikal, maka decision tree itu lebih baik daripada regresi linear. Karena emang udah jelas ya, decision tree itu ada beberapa pertanyaan yang bisa jadi pertanyaan itu tidak dalam bentuk kategorikal, tidak melulu linear gitu, tidak melulu bilangan kontinu. DTR menangani kolinaritas lebih baik daripada RL. Kemudian lagi RL dengan SVR regression linear dengan support factor regression ya. Saya agak lupa ya ini kemarin. Ini materi pertama apa ya SVR ini? Oh, SVR ini kemarin salah satu dari regression linear tetapi untuk menangani non-linear ya. Oke, SVR menangani outlier lebih baik daripada RL karena lebih fleksibel. Jadi SVR itu grafiknya, makanya ada kemarin ada yang bilang SVR ini adalah linear dan ada juga yang bilang non-linear. Dibilang linear karena nggak garis lurus, juga belok-belok juga gitu ya, misalnya garisnya seperti itu. Kemudian DTR dan RFR, decision tree regression, kemudian random forest regression. Random forest itu untuk kumpulan dataset suara atau vote mayoritas atau rata-rata dari forest dipilih sebagai keluaran dari prediksi. Ya, random forest itu outputnya didapatkan dari voting dari masing-masing tree yang ada. Ya. Kemudian RFR, random forest, itu kurang rentan terhadap overfitting daripada DTR dan memberikan solusi yang lebih general. Lebih general, RFS lebih robust dan akurat daripada pohon putusan. Kembali lagi, ini adalah plus minus dan perbandingan yang dituliskan di sini tentu saja berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan para peneliti untuk berbagai macam kasus ya. Jadi misalnya kita nanti menghadapi kasus tertentu, bisa jadi apa yang sudah disampaikan di sini ya itu bisa jadi tidak benar juga gitu ya. Artinya kembali lagi mungkin satu dataset yang kita miliki, kemudian kasus yang kita akan pecahkan itu apa, kemudian profil dari dataset yang kita miliki lebih cocok kemana. Nah, tapi dari pengalaman peneliti ini kita bisa tahu ya knowledge yang ada. Oh, sudah disarankan lebih baik pakai ini, lebih baik pakai itu, nggak usah pakai yang ini dan sebagainya. Itulah fungsinya kenapa kita dalam melakukan penelitian itu harus banyak-banyak cari referensi gitu ya. Oke, demikian tadi penjelasan dari saya tentang materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa diterima penjelasan saya. Mohon maaf misalnya kalau ada yang masih kurang, kalau ada yang masih penasaran tentang bagaimana sih membangun model dengan berbagai macam algoritma, karena dari kemarin 3 hari dengan hari ini kita mempelajari semuanya adalah machine learning algorithm. Dan kalau dipikir-pikir mungkin ada 10 lebih ya algoritma yang kita pakai selama 3 hari ya, sedikit gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita ya tentang apa saja model yang digunakan ketika kita mau menyelesaikan sebuah kasus. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adi ya, bisa dilanjutkan Mas Adi untuk hand-ons-nya. Oke, terima kasih Bu. Izin share screen Bu. Ya, silakan.
Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mas. Nggak tahu yang lain gimana? Oke. Aman ya? Sip. Ini kita akan hands-on praktikum tentang materi hari ini. Mungkin teman-teman yang belum download materinya bisa di-download dulu di Sepada ya. Sepada Dikti di pertemuan 12 di modul contoh kasus. Di situ teman-teman silakan download terlebih dahulu pertemuan 12 nah ini. Contoh kasus. Nah, ya di sini ya teman-teman bisa download di sini. Nanti dia bentuknya zip atau RAR, silakan teman-teman di ekstrak terlebih dahulu biar jadi folder ya. Habis itu teman-teman silakan upload file yang ada di folder itu ke dalam Jupyter atau Google Colab seperti itu. Di sini sebenarnya ada 3 ya teman-teman ya, ada 3 file yang dari folder itu, yang contoh kasus 12 yang pertama, yang kedua sama yang fuel consumption. Ini yang desain graph di sini tadi ini apa namanya? Cuma hasil ini saya running kode gitu ya. Oke. Kita coba jalan yang pertama ini, kita ada 2. Ini saya sempat coba teman-teman tadi ya. Cuma ada beberapa yang error di tempat saya, nggak tahu di tempat kalian error atau enggak. Oke. Di sini kita akan membahas tentang decision tree regression, regresi yang akan menggunakan decision tree gitu ya, dengan struktur pohon. Oke, di sini kita seperti biasa untuk mengimport library-nya. Di sini ada NumPy, ada Matplotlib untuk plotting, ada Pandas dan ada scikit-learn atau sklearn gitu ya. Untuk datasetnya teman-teman bisa download di situs ini ya. Tapi dari foldernya sudah disediakan datasetnya. Di sini ada keterangan atribut ya atau kolom. Di sini kita nyebutnya kalau kolom itu atribut ya. Misal pada penderita kanker, jangan jauh-jauh deh, di sini aja. Konsumsi CO2. Jadi kita akan melakukan ini ya, regresi atau prediksi terhadap emisi CO2 yang dihasilkan, emisi karbon dioksida. Itu nanti faktor apa aja sih yang menyebabkan ini besar kecilnya emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Nanti ada banyak dari mesinnya, itu ada ukuran mesin, ada silindernya, ada transmisi, terus ada konsumsi bahan bakar dan seterusnya. Yang menentukan itu namanya atribut atau fitur atau variabel independen kalau tidak salah. Sementara yang CO2 emission, emisi CO2-nya itu sebagai targetnya gitu. Kita semakan persepsi dulu teman-teman ya. Soalnya nanti saya akan bahasnya soal itu. Atribut dan fitur, atribut, fitur atau ini target. Jadi kita samain persepsi dulu. Kalau ini dia target, kalau ini dia atribut atau fitur gitu, fitur. Oke, di sini kita akan membuka CSV-nya. CSV ini file Excel-nya ya, dataset kita udah punya di sini. Kita pakai fungsi Pandas, ini nama alias dari Pandas ya teman-teman ya. Kita pakai fungsi read CSV untuk membuka file CSV-nya gitu. Kita simpan di variabel df. Terus kita untuk melihat datasetnya kita pakai fungsi head ini. Df ini adalah variabel yang tadi kita buat ini. Ya. Head ini untuk menampilkan dataset 5 record teratas, semua kolom, semua ini ya semua kolom itu tadi. Setelah itu kita coba eksplorasi data dengan menggunakan fungsi describe untuk menampilkan statistik data dalam dataset ya. Di sini ada kolom modelier, engine size dan seterusnya sampai ke belakang, ini semuanya. Statistiknya ada count, mean, standar deviasi, mean, max dan seterusnya. Yang ini 50 median, yang 25% ini Q1, yang 75% ini Q2, Q3. Q2-nya 50% atau median. Oke, kita lanjut. Setelah kita eksplorasi data, kita bikin sebuah variabel baru namanya CDF. CDF ini nanti isinya apa? Yaitu data ini
Ini kan banyak nih kolomnya ya, ada model engine size, cylinder, fuel consumption city, dan seterusnya. Di sini kita mau pakai 4 aja nih, pakai 4 kolom aja. Ada engine size, cylinder, fuel consumption com, dan CO2 emission. Ini pakai dataset yang kemarin ya, masih sama ya teman-teman ya. Kita bikin variabel baru yang isinya adalah data-data dari kolom ini, dari 4 kolom ini. Ini kan banyak kolomnya, kita ambil 4 aja gitu. Kita simpan di CDF ini. Dari CDF ini kita coba tampilin 10 data pertama dari variabel CDF. Ini hasilnya. Sini cuma 4 kolom ya teman-teman ya. Dan terdiri dari 3 fitur atau atribut dan 1 target. CO2 emission ini sebagai targetnya gitu. Lanjut kita coba ini ya, bikin histogram dari kolom ini tadi. Kita bikin histogramnya, kita plotting. Ini hasilnya cylinder, engine size, fuel consumption com, dan CO2 emission. Hasilnya seperti ini. Terus kita bikin ini plotting secara scatter ya. Perbandingan antara fuel consumption com dan emission. Jadi yang horizontal ini kita pakai data fuel consumption. Sementara yang vertikal kita pakai data yang CO2 emission gitu. Terlihat dari grafiknya dia garis seperti ini ya, dia cenderung ke atas gitu. Terus selanjutnya ini sama, cuma bedanya kalau yang tadi ini perbandingan konsumsi bahan bakar terhadap emisi CO2, tapi kalau ini perbandingan antara engine size atau ukuran engine, ukuran mesin terhadap CO2 gitu. Nah, ini juga sama. Yang ini perbandingan antara silinder dan karbon dioksida. Silinder itu ini ya teman-teman ya, kalau di mesin itu ada yang namanya silinder gitu. Oke, kita lanjut. Di sini kita coba pembuatan dataset pelatihan dan pengujian. Oke. Di sini intinya kita akan di 2 baris ini kita akan mengambil data engine size-nya sebagai variabel independen. Oke. Kita tampilin, kita masukkan ke variabel X. Sementara yang Y ini sebagai targetnya, kita ambil kolom emission ya sebagai variabel dependent. Dependent itu yang ini target tadi, sementara yang independen yang fitur tadi gitu ya. Ingat yang X ini kita ambil yang kolom engine size, sementara yang Y ini kita ambil data yang kolom emission. Setelah itu kita coba mohon maaf suara saya rada serak teman-teman ya. Kita coba reshape reshape data ini ke dalam rank -1 sampai 1. Jadi kan datanya tadi ini yang teman-teman ya. Tadi apa ini? Engine size. Oke, yang engine size ini kan ada 2, 2,4, 1,5, 3,5 dan seterusnya. Kita coba reshape atau mengubah datanya gitu ke dalam rank -1 sampai 1 gitu. Yang ini juga sama. Kita reshape -1 sampai 1. Oke, kita coba splitting datanya menggunakan fungsi train test split yang ada di scikit-learn. Di sini ada keterangan nih. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest itu maksudnya apa? Intinya ya yang X ini adalah data atribut atau data fitur atau variabel independen. Kalau yang Y ini adalah targetnya atau variabel dependent. Terus yang train sama tes ini apa? Kalau train ini untuk yang pelatihan, data training, sementara untuk yang tes adalah yang data testing, seperti itu. Kita isi data ini, variabel ini kan variabel ya, kita isi dengan fungsi ini, train test split. Kita passing beberapa parameter, di sini ada data X-nya, data X-nya ini tadi udah kita reshape ya, data atributnya, terus kita passing juga data targetnya, terus kita kasih keterangan test size, ini maksudnya data testingnya ya, kita pakai 0,2 yang artinya kita pakai data testing 20%. Sementara yang data trainingnya kita pakai 80%, seperti itu. Setelah itu kita coba normalisasi atau scaling dataset.
Jadi ini sebenarnya udah di reshape, jadi dia bentuknya jadi min 1 dan 1 di antara rank itu. Tapi di sini kita coba scaling lagi. Di sini kita pakai standar scaler dari scikit-learn ya. Kalau standar scaler ini untuk standarisasi yang teman-teman ya. Jadi nanti dia akan mengubah bukan ke dalam rank tertentu, bukan kayak tadi rank min 1 sampai 1, tapi kita akan membuat minnya itu menjadi 0, sementara standar deviasinya itu 1. Gitu. Kita bikin variabel sc_x dan sc_y yang isinya adalah standar scalar ya. Ini kita bikin objeknya seperti itu. Kita ini kan tadi kita punya variabel x dan y ya, di mana x ini isinya adalah data atribut atau data fitur, dan y adalah data target. Data atribut ini kita akan timpa hasilnya ya. Dengan apa? Dengan ini. Kita akan fit transform data x-nya. Jadi x yang tadi min 1 sampai 1 itu, rank min 1 sampai 1, kita transform biar dia minnya 0 dan standar deviasinya 1. Setelah itu nilainya ditimpakan ke variabel x-nya. Gitu ya. Jadi misal kita punya wadah nih. Punya wadah, di dalam ada isinya. Terus isinya itu kita proses. Setelah diproses, isinya itu kembalikan ke wadah itu lagi. Gitu maksudnya. Fit dan transform. Ini fit ini untuk sebenarnya fit transform ini dua fungsi yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi ada fungsi fit tersendiri ada, terus fungsi transform tersendiri juga ada. Tapi di sini kita buat ini ya untuk mempersingkat kode, jadi pakai fit transform bisa. Fit ini kita untuk mencari nilai min rata-rata atau standar deviasi dari suatu kolom gitu ya. Transform ini adalah kita akan mengubah masing-masing datanya dengan menggunakan min dan standar deviasi yang tadi. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu standarisasi. Oke, ini teman-teman ya. Untuk formulanya ini x kurangi min x dibagi dengan standar deviation x. X ini maksudnya dari kolom ya. Jadi kita dari fungsi fit tadi kita akan mencari nilai min dan standar deviasi dari kolom. Terus dari itu kita pakai transform untuk mengtransform atau mengubah data agar nilainya minnya jadi 0 dan standar deviasinya jadi 1 gitu. Begitu juga untuk yang y, kita lakukan standarisasi data y, terus kita masukkan ke dalam y lagi tersebut kayak gitu. Setelah kita punya x dan y yang sudah ditransformasi, kita lakukan pembuatan model. Di sini kita menggunakan ini ya, decision tree regressor dari scikit-learn. Kita di sini bikin objek dari kelas decision tree regressor. Terus dari objek ini kita lakukan fitting dengan mempassing atau mengirimkan dua parameter yaitu data x dan data y, data atribut dan data fitur. Ya, jadi fungsi fit ini teman-teman gunanya untuk melatih jaringan gitu. Kalau misalnya tadi di slide ya ada banyak bentuk pohon-pohon gitu, ini kan secara manualnya kayak gitu, secara visualisasinya seperti itu. Nah ini pakai fungsi fit ini ya kayak itu sama, cuma ini di dalam back-end-nya, di dalam ya di balik layarnya gitulah, kita pakai fungsi fit. Itu. Setelah kita punya model regressor ini, ya yang tentunya sudah kita fitting ya, sudah kita latihkan. Kemudian dari regressor ini yang sudah di fitting, kita lakukan sebuah prediksi. Oke, kita di sini punya kita bikin variabel baru y_print. Di sini kita menggunakan model regressor tadi, melakukan prediksi dengan fungsi predict. Di sini kita akan akan mempassing nilai
Bentar. To transform 5.4 to the scale X value, we first need to convert it into the array form. Oke. Jadi sepemahaman saya teman-teman ya. Jadi ada nilai ini 5,4, ada 5,4 ini mungkin ini ya teman-teman ya, engine size-nya mungkin ya. Engine size-nya nilainya 5,4. Nanti yang dicari adalah emisinya itu berapa kayak gitu. Ini tadi kan di dataset kita punya ini. Engine size-nya 2, emisinya sekian. Engine size-nya 3,5, emisinya sekian gitu. Nah, di sini kita coba akan mencari ini ya, emisi karbon dioksida yang dihasilkan jika engine size-nya 5,4 gitu. Tapi sebelumnya kita akan mengubah nilai 5,4 ini dia sebagai NumPy array. Setelah itu kita lakukan transform ya. Jadi gini teman-teman, tadi kan data yang kita latihkan itu udah dalam bentuk data yang sudah distandarisasi ya teman-teman ya. Data yang sudah dalam bentuk nilai minnya 0, standar deviasinya 1. Jadi kalau misalnya kita mau memprediksi suatu nilai baru, kita juga harus menstandarisasi nilai tersebut. Jadi nggak bisa nih data yang kita latihkan udah distandarisasi, tapi data yang mau kita prediksi belum distandarisasi. Dia nggak bakal mengenali, modelnya nggak bakal kenal gitu. Kayak orang asing masuk gitu. Makanya dia ini anggap aja kayak misalnya di kelas nih, anggap aja di suatu kelas di kelas itu punya pakai seragam semua, terus ada orang baru masuk dan nggak pakai seragam, dia nggak kenal gitu. Misalnya di seragam ada logo sekolahnya gitu ya, dia masuk nggak ada logonya, dia nggak kenal ini maksudnya siapa kayak gitu. Kira-kira kayak gitu kalau misalnya di ini analogikan. Kita pakai transform biar untuk mentransform 5,4 ini menjadi minnya 0 dan standar deviasinya 1 kayak gitu. Terus dari situ kita lakukan prediksi ini, kita lakukan print untuk menampilkan hasil prediksinya yaitu sebesar 373,375. Jadi kesimpulannya apa? Kalau engine size-nya 5,4, maka CO2 emisi karbon dioksida yang dihasilkan yaitu ini. Seperti itu. Terus kita coba scaling ya. Scaling antara engine size dengan emisi. Kita coba bukan scaling, visualisasi. Jadi kan kita punya ini ya, punya skaternya seperti itu. Terus ini ada garis-garisnya seperti ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Diah di PPT. Ini untuk kodenya. Kita pakai matplotlib gitu ya. Kita lanjut. Ini juga sama. Tapi saya kurang paham ini bedanya apa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Ini saya kurang paham bedanya apa. Oh ya, sorry, saya baru ngeh ini. Ya dari kita coba lihat ininya ya teman-teman ya. Dari engine size-nya dia nilainya di sumbu X dia min 1, 0, 1, 2, 3. Yang di sumbu Y dia ada 0, min 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Sebenarnya yang di sini dia ini biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Emisinya sekian. Jadi yang plot ini dia adalah plotting yang nilai-nilainya data-data yang di dataset itu sudah di scaling menggunakan standarisasi itu tadi. Ya ini. Kalau yang ini yang datanya belum distandarisasi, masih data yang baru, bukan data baru, data yang lama gitu. Jadi belum adanya standarisasi gitu. Ini bedanya. Terlihat di ininya ya, di skaternya dia ininya sama, bentuknya ya kayak skaternya gitu-gitu juga, terus garisnya ya gitu-gitu juga gitu. Jadi intinya kalau misalnya standarisasi itu kita mengubah ke dalam menjadi min dan standar deviasi tertentu gitu ya, standar deviasi 1, minnya 0 tanpa mengubah makna dari datanya gitu. Oke, kita coba tampilin. Ini yang tadi sempat error ya teman-teman ya, di tempat saya ini error.
Anda tahu kenapa? Tadi saya coba ini ya, karena nggak ada modul yang namanya GrabFish. Terus saya coba install menggunakan GrabFish, terus error juga. Dan errornya itu saya coba cari-cari nggak ketemu gitu. Oke, intinya di sini adalah kita akan melakukan plotting ya, melakukan plotting dari hasil tadi pas fitting itu. Tadi pas ini mungkin ya, pas pelatihan itu kan ada ini menggunakan decision tree-nya, menggunakan tree, kita lakukan plotting visualisasinya seperti itu. Kita cek di ini ya, di PPT-nya. Tadi kira-kira itu wait. Nah, yang ini hasilnya kayak gini. Kode yang ini hasilnya adalah ini. Gitu. Jadi saya coba di Jupyter, tapi udah saya close kan tadi sudah saya buka terus tak close, tak buka lagi. Intinya hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Evaluasi. Setelah kita melakukan pelatihan terhadap model ya, membuat model, terus kita lakukan prediksi, terus kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi dari model yang dibuat, yang dihasilkan. Jadi seberapa ini ya, seberapa bagus sih model yang kita buat gitu. Untuk kasus regresi ya teman-teman ya, ini kan kasus regresi. Kita ada beberapa parameter atau beberapa parameter metrik yang bisa digunakan untuk mengevaluasi. Ada mean absolute error, ada MSE, residual sum of square, dan ada R2 score. Kalau klasifikasi ada nilai akurasi, recall, dan seterusnya. Kalau masalah regresi kita pakai ini. Oke, kita nggak usah pusing ya teman-teman ya, nggak usah bikin fungsi dari awal. Kita cukup pakai library yang ada. Kita import R2 score dari scikit-learn. Terus kita bikin 3 variabel nih, ada text underscore x, text underscore y, text underscore y underscore. Bedanya apa? Yang text x ini kita isi dengan data engine size dari dataset tadi itu ya, kita isi dengan engine size. Sementara yang tes Y ini kita isi dengan data CO2 emission. Ingat kalau yang X ini adalah untuk data yang atributnya, sementara untuk Y ini untuk yang targetnya. Di mana yang atribut ini kita cuma pakai yang kolom engine size aja gitu. Oke, untuk yang ketiga ini ada test underscore y underscore. Kita coba apa ini? Oke, memprediksi data teks X ini. Jadi kita punya data teks X ini, kita lakukan scaling ya. Di sini kita lakukan scaling menggunakan transform ini. Kita sudah nggak pakai fit lagi karena tadi sudah pakai fit transform. Jadi di sini kita pakai transform aja. Terus dari data ini, data test X yang udah kita transform, kita lakukan prediksi gitu ya teman-teman ya. Nanti hasilnya masuk di sini. Terus untuk menghitung errornya kita pakai ini. Untuk MAE kita pakai ini, terus untuk MSE pakai ini, untuk yang R2 score untuk ini. Intinya kita membandingkan gitulah ya, membandingkan hasil tesnya kayak gitu. Ini hasilnya. Untuk mean absolute error 68,21 dari seterusnya sampai R2 score 0,78. Ini untuk yang evaluasinya. Semakin besar R square akan semakin baik pencocokan garis terhadap nilai terbaik adalah 1 dan dapat bernilai negatif. Oke. Ini ya, lebih terbaiknya adalah nilainya 1. Ini di sini adalah 0,78 gitu. Jadi ya masih ada jarak ya 0,22 sekitarnya, sedikit. Oke, ini yang contoh kasus yang pertama tentang decision tree regression. Kita akan lanjut yang kedua yaitu tentang decision tree random forest regression. Ini random forest ini juga masuk ini ya, termasuk dalam ke decision tree ya teman-teman ya. Oke, saya baca dulu ini. DT adalah algoritma yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, karenanya satu pohon mungkin tidak cukup bagi model untuk mempelajari fitur-fiturnya.
Di sisi lain, random forest juga melakukan algoritma berbasis pohon yang menggunakan fitur kualitas dari beberapa pohon keputusan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu dapat disebut sebagai forest atau hutan. Dari pohon-pohon dan karenanya disebut random forest. Istilah random atau acak disebabkan oleh fakta bahwa algoritma ini adalah hutan dari decision tree yang digunakan yang dibuat secara acak atau random. Algoritma DT memiliki kelemahan yaitu bisa menyebabkan overfitting. Dalam masalah ini, overfitting ini dapat diatasi dengan menerapkan random forest regression sebagai pengganti DTR, sebagai pengganti yang tadi. Dan kelebihannya yaitu algoritma ini sangat cepat dan kuat dibandingkan model regresi yang lainnya. Jadi ini random forest regression ini ya teman-teman ya, yang RFR ini apa namanya ya, untuk memperbaiki kelemahan dari yang tadi, yang ini. Karena yang DTR ini dia bisa overfitting, kita atasi masalah itu dengan RFR ini, dengan random forest gitu. Dan dia juga memiliki kelebihan lebih cepat seperti itu dibanding dengan model regresi yang lain. Oke, ini sepertinya sama seperti contoh kasus yang tadi, kita import library ya. Ada NumPy, Matplotlib, Pandas, dan scikit-learn. Kita di sini juga ada penjelasan datasetnya, penjelasan dari model-model, penjelasan dari masing-masing atribut ya. Atributnya yang ini, sorry. Nah ini, dan ini yang terakhir adalah yang targetnya gitu. Terus kita tampilin, kita panggil datasetnya, datasetnya kita masih pakai dataset yang sama, fuelconsumption.csv. Terus kita coba tampilin 5 data teratas. Terus kita coba eksplorasi untuk menghitung statistik datanya. Ini masih sama kayak tadi, kita coba untuk memakai hanya 4 kolom saja, yaitu engine size, silinder, sampai CO2 emission, di mana yang 3 kolom ini yaitu sebagai data atribut, yang CO2 emission adalah target. Ini sama seperti tadi, ini juga sama plotting, membuat histogram dari masing-masing atribut dan data target. Di sini kita coba bikin scatter antara perbandingan antara fuel consumption dengan emisi yang dihasilkan. Ini kita buat scatter juga antara engine size dan emisi. Di sini juga kita ini ya buat untuk yang silinder dan emisi. Oke, kita lanjut. Ini masih sama kayak tadi, kita bikin ini ya, kita mengambil data. Nilai X ini adalah data dari kolom engine size, dan dia ini adalah data dari kolom emission atau sebagai targetnya ya. Terus setelah itu kita coba reshape data X dan Y tadi itu, data engine size dan emisinya kita reshape ke dalam rank -1 sampai 1. Setelah itu kita lakukan splitting data, kita akan membagi datanya menjadi data testing dan data training. Data training yang akan kita gunakan untuk membuat model. Setelah itu, setelah model jadi, kita lakukan testing menggunakan data testing seperti itu. Sebenarnya kombinasinya itu banyak ya teman-teman ya, yang kemarin sempat kita bahas. Ada yang kombinasi 60% training, 40% testing, ada yang 70 training, 30 testing. Di sini kita pakai yang 20 testing, berarti yang training adalah 80%, seperti itu. Ini sama kayak sebelumnya, kita lakukan standarisasi ya, menggunakan standar scalar. Terus setelah itu kita, di sini yang beda ini. Di sini kita menggunakan algoritma random forest regressor dari scikit-learn juga sama ini. Scikit-learn ini sebenarnya banyak ini ya teman-teman ya, banyak algoritma yang disediakan di sana, kita tinggal pakai aja tanpa kita dari awal. Kita import dulu biar kita bisa kita panggil, terus di sini kita pakai membuat ini ya, instance dari kelas ini random forest regressor. Kita membuat objeknya seperti itu. Terus kita lakukan fitting terhadap data yang tadi kita punya, yaitu data X yang isinya engine size dan data Y yang isinya adalah CO2 emission. Kita lakukan fitting. Kita lakukan pelatihan model di sana. Setelah itu, setelah kita punya modelnya, kita lakukan prediksi nih. Melakukan prediksi menggunakan fungsi predik. Kita akan memprediksi sama nilainya kayak tadi ya teman-teman ya. 5,4 ini
sama kayak tadi, engine size-nya 5,4, cuma bedanya kalau yang tadi kita pakai Decision Tree, kalau di sini kita pakai Random Forest Regression. Apakah hasilnya akan jauh beda atau enggak? Oke, ini 5,4 kita jadikan NumPy array, kita jadikan array ya, menggunakan library NumPy, terus kita lakukan transform ke dalam rank yang tadi itu minnya 0, standar deviasinya 1, terus kita lakukan predict menggunakan fungsi predict. Seperti itu. Terus di sini kita akan tampilin hasil prediksinya itu berapa. Kalau misalnya engine size-nya itu 5,2, ternyata emisi yang dihasilkan adalah 372, sekian. Yang tadi hasilnya berapa, kita coba lihat. 373. Nah, di sini 372, ya itulah perbedaannya teman-teman ya. Beda sekitar ya 0,5 mungkin. Oke, kita lanjut. Di sini kita lakukan visualisasi sama seperti sebelumnya, kita lakukan visualisasi seperti ini. Di sini ada scatternya, terus ada garis-garisnya ini. Terus saya juga visualisasi sama ya. Kalau yang ini visualisasi antara engine size dan emisi, tapi dengan data yang sudah distandarisasi. Sementara yang ini menggunakan data yang belum distandarisasi, masih data yang asli gitu, belum kita apa-apain gitu. Terus di sini kita coba ini ya, plotting ya, bikin grafik, memplotting tree-nya, memplotting pohonnya, ini yang dihasilkan ini bisa diperbesar. Tab. Oh, ternyata pecah ya teman-teman ya. Oke, intinya ini untuk menunjukkan ininya proses pembuatan ininya, pembuatan pohonnya ya, pohon keputusannya ini seperti ini. Oke, kita lakukan evaluasi juga di sini sama seperti sebelumnya. Masih menggunakan MAE, MSE, dan R2 score. Ini untuk masalah evaluasi, masalah regresi ya seperti teman-teman ya. Ini untuk nilai MA-nya, ini untuk nilai MSE-nya, dan itu untuk nilai yang R2 score-nya. Bisa kita perbandingkan ya, kita bandingin di sini. Oke, ini nggak jauh-jauh beda juga, yang rada jauh ini yang di MSE-nya ini ya. Yang R2 score-nya sama, MN absolute MI-nya cuma beda sedikit 0,07, MS-nya yang rada banyak ini. Oke. Begitu teman-teman ya untuk hands-on materi regresi dengan tree, ada decision tree regression dan ada random forest regression. Di mana di sini kita melakukan modeling menggunakan library scikit-learn. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat model gitu, nggak usah pusing ya teman-teman ya. Sudah banyak library yang disediakan, tinggal kita pakai, selesai seperti itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Budia. Ya, terima kasih Mas Adi ya. Ya, itu tadi pemaparan dari Mas Adi tentang hands-on-nya ya untuk algoritma yang kita gunakan regression tree ya, dan juga random forest regression. Ya, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi ini atau materi-materi kemarin, atau boleh didiskusikan ya. Terkait mungkin juga tugas akhir, silahkan. Yang bertanya, Bu. Gimana Mas Adi untuk penugasan-penugasan yang sudah ada di SPADA, itu progresnya teman-teman gimana? Maksudnya nanti kan di akhir ya, di akhir biasanya memang ada semacam collecting data ya. Jadi jangan sampai nanti di setiap penugasan, baik itu kuis, penugasan mandiri dan lain sebagainya itu Anda tidak mengumpulkan gitu. Nanti khawatirnya nanti bermasalah di belakang ya. Rekapnya gimana Mas Adi? Untuk ini belum saya rekap lagi Bu, tapi ya untuk yang terakhir sebentar saya cek. Berarti kalau sekarang pertemuan minggu keempat, berarti tugas yang di minggu ketiga ya? Iya Bu. Kemarin saya yang terakhir checking itu yang di tanggal 22 Bu, sebelum deadline. Itu yang mengerjakan tugas mandiri 789, itu tugas 7-nya baru 7, tugas 8-nya baru 4, tugas 9-nya baru 4,
Terus untuk tugas mandiri dari sesi industrinya juga waktu itu belum ada. Terus untuk tugas ini akhir bagian satunya 14, tugas bagian 3-nya belum ada. Ini saya cek tanggal 22 siang Bu kira-kira. Kan masih deadline-nya malamnya gitu. Saya belum cek lagi. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Tolong untuk penugasannya dikerjakan semampunya, sebisanya gitu ya. Yang jelas itu nanti memenuhi lah ya. Maksudnya kalau misalnya dari dikti itu meminta prosentase dari tugas-tugas yang sudah diberikan, kemudian ada prosentasenya, nah itu kalian memenuhi syarat seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi? Ya, Bu. Mas Anas mungkin? Ya, Bu. Cek. Saya terdengar enggak, Bu? Oh ya, tapi kecil. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, Bu, oke. Silakan. Saya mau bertanya terkait tadi ya, Bu, terkait hands-on. Tadi kan terdapat 2 contoh ya, contoh algoritma itu decision tree sama random forest. Nah, itu kan kalau dilihat dari prosesnya, di mana keduanya kan sama ya, Bu. Pertama itu kayak mentransform datanya, kayak tadi kan, Bu, kayak dinormalisasi gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah nanti setiap kita akan membuat model, kita diawali dengan itu, Bu, kayak tadi standarisasi data supaya datanya itu jadi normal. Nah, yang kedua tadi yang di random forest regression itu saya masih bingung, Bu, terkait yang sintak terkait pembuatan model, di mana di situ terdapat parameter n estimator, Bu, pada yang pas buat model random forest. Itu artinya apa ya, Bu? N estimator sama dengan 100 tadi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Anas. Mungkin ini hal teknis ya. Tadi Mas Adi hand-ons-nya mungkin bisa dijelaskan atau dibuka kembali untuk teknis ya. Coba nanti saya lihat juga skripnya seperti apa. Ini untuk yang N estimatornya 100, Bu, random forest. Oke, regresor ya. Tadi di materi ada regresor nggak ya? Nggak ada ya. Oke, saya simpan dulu ya. Jawaban pertanyaannya, Mas Anas. Saya khawatir nanti saya salah statement saya salah gitu dalam menjawab pertanyaan. Ya, Bu. Saya simpan dulu, tolong dicatat Mas Adi, nanti saya cari tahu maksudnya apa ya. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu, karena jujur tidak semua algoritma machine learning saya paham semuanya ya. Dan pernah saya implementasikan semua yang enggak juga ya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Apalagi kita sekarang dari kemarin minggu ini kita mempelajari lebih dari 10 algoritma ya. Jadi tidak semuanya saya kuasai semuanya dan juga tidak semuanya saya pernah implementasikan. Jadi ada beberapa hal yang tidak saya ketahui ya. Mungkin dari teman yang lain di sini ada yang mengetahui fungsinya buat apa? Regresor, regresi. Mungkin banyaknya tree mungkin ya, Bu ya. Ini tadi. Bisa jadi, makanya harus dicari dulu sih, dicari tahu. Oke, Mas Anas, kita simpan dulu ya Mas Anas ya. Ya, Bu, baik, Bu. Tapi itu Oke. kalau di searching itu emang benar, Bu. Menunjukkan jumlahnya pohon yang akan dibangun gitu, Bu. Itu. Jumlah pohon yang akan dibangun ya, bukan Ya. pada saat proses plottingnya ya. Ya, Bu. Oke. Tadi di skripnya N-nya ada, itu pada random forest berarti. Tadi skripnya random forest bukan Mas Adi? Iya, Bu. Oke. Berarti di random forest ya jumlah pohon, karena di random forest itu
akan ada banyak pohon gitu. Berarti itu di random forest, bukan di decision tree ya. Decision tree berarti ya pohonnya cuma satu. Gitu ya Mas Anas. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi sepertinya pertanyaannya ada dua, Bu, yang Hah? terkait Standarisasi. standarisasi dan Iya. motor. Normalisasi. Tadi normalisasi ya? Iya, Ada Bu. skripnya tadi Mas? Saya Ada, mohon Bu. maaf, tadi saya ada tamu, jadi saya nggak melihat Mas Adi menjelaskan hand-on-nya. Bu. Transform. Tadi pertanyaannya, apakah setiap kita melakukan pemodelan selalu ada proses normalisasi, begitu ya? Iya, Bu. Gitu. Berarti pada saat proses pre-processing ya itu ya, normalisasi. Jadi misalnya begini, normalisasi contohnya ada data, kemudian datanya itu misalnya dalam bentuk kontinu ya datanya. Kemudian ada data yang sangat jauh sekali nilai-nilainya, jadi ada yang sangat minim, kemudian ada yang sangat maksimum ya. Nah, itu banyak terjadi seperti itu, pencilan-pencilan seperti itu. Nah, kita lakukan proses normalisasi. Harapannya apa? Agar prediksi nantinya itu tidak bias. Itu kalau prinsip di normalisasinya, dalam arti di dalam pre-processingnya ya. Tapi kalau di sini ini Mas Adi, ini transform, bukan normalisasi atau apa? Ini untuk standarisasi, Bu. Biar dia nilai minnya 0 dan nilai standar deviasinya 1. Oh iya, ya betul berarti tadi. Masalahnya di proses normalisasi itu akan dihitung nanti standar deviasinya. Jadi kalau standar deviasinya itu terlalu jauh dari nilai rata-rata, ya itu harus dinormalisasi untuk mengurangi keakurasian model menjadi bias gitu loh. Pada umumnya seperti itu ya Mas Anas. Jadi memang di pre-processing itu ada banyak hal yang harus dilakukan. Cek. Bisa ditangkap Mas Anas? Ya, Bu. Insya Allah bisa. Oke. Atau gini Mas Adi, itu bisa di-running kan ini? Coba kalau nggak dilakukan proses normalisasi gimana hasilnya? Akurasinya. Berarti mulainya dari atas ya. Oke, kemudian nggak kita lakukan normalisasi. Bisa nggak? Berarti itu nggak dieksekusi ya? Tadi akurasinya berapa, Mas? Oke, coba di running. Nggak bisa ya? XCX not defined. Berarti itunya berarti dibuang. Oh, harus Mas itu.
Harus ada proses normalisasi. Cuman mungkin perannya normalisasi di regresor itu apa gitu. Mohon maaf teman-teman, tadi saya ada beberapa menjelaskan kode yang saya komen, tapi kelupaan mic-nya saya matikan. Mas Adi tadi ngomong ya, pantasnya kok diem aja, cuman klik gitu. Iya Bu, saya tadi menjelasin mana yang di komen kayak gitu Bu. Terus saya baru ingat kalau saya mute ini. Tadi hasilnya gimana? Ada perbedaan nggak? Kalau yang saya baca, normalisasi itu hampir dipastikan selalu ada ya dalam pemodelan. Itu nanti pengaruhnya terhadap ketika kita melakukan plotting di akurasi ya. Jadi lebih baik menggunakan proses normalisasi seperti itu. Kalau di sini hasilnya sama sih Bu di sini. Hasilnya sama, baik di Sama. normalisasi atau enggak. Ada dua kemungkinan itu, datanya sudah bagus. Sama Hasil hasilnya. errornya juga sama. Iya, ini yang sebelum tadi saya ini yang tadi pakai standard scalar, yang ini yang enggak pakai. Oke, ya. Saya ini sedikit ya, Mas Anas ya. Apakah perlukah setiap ketika kita akan melakukan pemodelan, tahapan proses normalisasi itu apakah harus selalu ada atau tidak kan gitu ya. Nah, ini tadi diuji cobakan ketika pakai proses normalisasi dan juga ketika kita tidak menggunakan proses normalisasi dan hasilnya sama. Berdasarkan teori yang sudah ada bahwa proses normalisasi itu menghindarkan dari yang namanya bias dan juga grafik akurasinya itu menjadi lebih bagus ya, lebih bagus sehingga tidak memakan waktu yang lama. Jadi sudah pencapaian waktunya itu singkat aja sudah menghasilkan akurasi yang lebih baik gitu. Jadi di sini ketika kita bandingkan dengan ini, uji cobanya kok sama aja, berarti ada kemungkinan datasetnya memang sudah bagus. Artinya dataset itu rentangan datanya antara data satu dengan data yang lain itu tidak terlalu jauh, jadi ngumpul gitu loh. Jadi nggak terlalu bawah banget, nggak terlalu tinggi sekali. Mungkin loh ya, saya belum melihat datasetnya secara utuh ya,
Ini semuanya ada berapa data Mas? 1000-an ya tadi ya? Nah, 1067 ya. Ya mungkin datanya memang sudah bagus Mas. Jadi ketika kita pakai normalisasi ataupun enggak ya sama hasilnya. Tapi ketika kita mendapatkan data yang masih banyak perlu proses pre-processing, ya mungkin akan terjadi perbedaan dari sisi akurasinya. Gitu. Gitu ya Mas Anas? Halo, Mas Anas masih di situ kah? Iya, Bu. Bisa Oke. dipahami. Ya. Ada lagi? Oh, kita masih 20 menit ya, Mas. Iya, Bu. 6 orang yang join hari ini ya. Mas Anas sudah sering melakukan coding di Python? Kerjakan project-project gitu? Belum sering banget sih, Bu. Oke, Tapi tapi pernah gitu ya ya. lagi belajar, Bu, sambil belajar. Yang pernah apa Mas yang sedang dilakukan sekarang? Kalau pakai Python itu saya itu, Bu, scraping malah, Bu. Scraping data ya. Iya, Bu. Untuk ngumpulin datasetnya. Ya, Terus setelah itu berarti belum pre-processing ya? belum, Bu. Baru itu scraping Oke. aja, Bu. Iya, pre-processing itu hal yang ya itu malah kan. Kita harus ngecek data ya secara umum ya datanya. Makanya diplot Mas, datanya diplot. Jadi kelihatan maksudnya kita describe profile dari database datasetnya. Jadi min-nya berapa, max-nya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Jadi secara statistik dulu ya, sampai kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini datanya terlalu jauh, bisa jadi nanti outlier dan sebagainya. Nah ini harus dinormalisasikan. Nah itu kita normalisasi dulu. Tapi kalau memang datanya sudah bagus, berarti kita bisa melewati tahapan itu. Banyak yang bertanya, apakah semua proses normalisasi itu harus dilakukan? Tidak juga. Tergantung dari datasetnya. Kalau misalnya datasetnya sudah bagus, sudah clean, ya enak aja kita jalannya. Maksudnya pre-processingnya nggak terlalu lama. Ya. Yang paling susah itu kalau datasetnya itu kotor ya, banyak sekali noise-nya. Nah, itu yang cukup melelahkan, terutama di teks itu. Seperti teks-teks di sosial media, itu kan banyak sekali kata-kata, bahasa-bahasa alay. Nah, itu banyak pre-processing-nya ya. Ya, semangat Mas Anas, kita di sini sama-sama belajar ya. Saya Iya, pun Bu. juga Siap, Bu. belajar. Tidak semua algoritma saya kuasai semua ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Kalau nggak ada mungkin diakhiri saja ya Mas Anas. Udah 90 menit belum itu? Sudah, Bu. Sudah Harusnya sih 94 sudah. menit. Oke, cukup ya. Ya, demikian tadi penjelasan dari saya dan juga Mas Adi ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan mungkin yang kalian kurang puas ya karena keterbatasan knowledge saya. Tidak semua algoritma saya kuasai. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Adi. Oke, begitu ya teman-teman ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Margi atas pemaparan materinya. Jangan lupa teman-teman, setiap pertemuan ada tugas ya teman-teman ya, tugas mandiri. Jangan lupa untuk besok Sabtu di jam 8.30 setengah 9 ada sesi industri ke-5 kalau tidak salah. Oke, keempat ya Bu ya. Oke, ini kan maaf. minggu keempat ya. Oh iya. Keempat Mas, belum. Masih satu, sesi industri itu 5 apa 6? 5 ya? Sebentar saya cek. Oh ya, keempat. Di sepadanya lagi keempat. Oke. Berarti ya teman-teman ya, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup?
Terima kasih Bu Madia, terima kasih teman-teman atas praktisnya hari ini. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi semangat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.